Pecinta burung kicauan pasti sudah tidak asing lagi dengan telur yang satu ini. Yap, namanya kroto. Kroto merupakan bahan pangan eksklusif kaya nutrisi yang dapat membuat kicauan burung lebih merdu dan bulu burung lebih mengkilap. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, selama 30 menit ke depan kita akan mengulas tentang menu pangan yang menarik untuk dibudidayakan. Jadi, tetap stay tune terus di sini hanya di Ruang Budidaya Hewan. Baik kawan-kawan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widodo. Saya dari ternak semut kroto godean yang beralamatkan di Desa Sororaten, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awal mulanya, saya kenapa kok bisa terjun atau menggeluti dunia perkrotoan. Sebetulnya ini bukan saya suka, bukan saya hobi, bukan. Tapi karena ini faktor keterpaksaan saya. Saya dulu kerja di Tangerang selama 17 tahun. Pulang dari Tangerang, akhirnya saya nganggur, gak ada pekerjaan. Sehingga di rumah saya intinya gelisah, intinya resah, intinya bingung lah mau kerja apa, mau usaha apa. Akhirnya saya ikut kursus atau pelatihan. Salah satunya yang saya ikuti adalah salah satu kursus ternak semut kroto ini. Nah, kenapa terus saya bisa berpikir asumsi bahwa kroto ini menjanjikan? Sebelum saya mulai ternak kroto, tentunya saya akan cek pasar dulu. Seperti apa pangsa pasar kroto ini. Ternyata yang namanya kroto itu kalau di kampung saya, hari ini ada kroto, besok nggak ada kroto, besoknya nggak ada kroto, besoknya nggak ada lagi kroto. Nah, ini salah satu alasan saya kenapa kroto ini saya tekuni atau saya geluti, walaupun saya awalnya nggak punya ilmunya. Karena memang saya nggak punya ilmunya, saya harus sekolah dulu, saya kursus dulu di Jalan Patus KM 4,5. Itu di sana ada tempat pelatihan kursus semut kroto ini. Nah, di sana ada tempat kursusnya sehingga saya sekolah di sana. Setelah sekolah di sana itu berarti saya sekitar awal 2009. Saya masih belum percaya waktu itu, akhirnya di akhir 2009 baru saya masuk ke tempat kursus dan memulai usaha ini. Ya, jadi memang usaha semua itu ada resiko dan ada resiko, kendala semua pasti ada. Tapi menurut saya ini yang minim resiko. Nah, sebetulnya apa sih sebenarnya kroto itu? Sebenarnya kroto itu ya telur semut ini kroto namanya. Semut ini menghasilkan telur, yang mana telur itu namanya kroto. Ini yang kita cari, ini yang kita butuhkan. Sehingga yang kita jual itu krotonya, sebenarnya itu. Bisa buat pakan burung berkicau, bisa buat pancing, umpan pancing. Banyak sebetulnya penggunaan kroto ini, sehingga benar-benar langka kroto ini. Nah, kroto yang dihasilkan dari tangkaran kita, itu sebenarnya setelah kita panen, memang harus segera disajikan ke ternak kita. Yang bagus seperti itu, fresh seperti itu. Nah, ada juga yang menyebutkan kroto itu telur semut yang lain. Ya mungkin iya, tapi yang jelas semut rang-rang ini yang penghasil kroto itu sebenarnya ini, bukan semut yang lain. Nah, kroto itu seperti itu. Kalau di daerah saya ya mungkin tempat lain pun sama, kroto juga seperti ini. Jadi kroto itu adalah telur semut rang-rang. Telur semut rang-rang itu namanya kroto. Ini yang kita jual ke pasar pakan burung seperti itu. Istilah kroto mengacu pada telur yang dihasilkan oleh semut, terutama semut rang-rang. Kroto sendiri adalah istilah dari bahasa Jawa, namun kemudian malah populer di tanah air. Komposisi yang terdapat di dalam telur semut ini terdiri atas larva dan pupa. Tampilan fisiknya mirip seperti butiran nasi dengan bentuk lonjong dan warna putih. Kroto yang berukuran besar biasanya akan menjadi calon ratu semut, dan kroto berukuran halus akan menjadi semut betina, semut prajurit, dan semut pekerja.
merupakan bahan pangan yang digemari oleh burung-burung seperti cucak rawa, jalak, murai batu, kacer, kutilang, dan beo. Kroto basah digemari oleh burung kicauan dan juga sering dimanfaatkan sebagai umpan untuk memancing ikan. Saya akan bercerita dulu bagaimana tata cara berternak semut kroto. Sebenarnya simple, sebenarnya gampang, sebenarnya sepele. Cuma nggak boleh disepelekan dan nggak boleh digampangkan. Ya seperti itu. Semua ada runtun-runtunnya. Yang pertama adalah sediakan tempat atau ruangan. Ruangannya seperti apa? Yang jelas sirkulasi udaranya lancar. Jadi kalau dalam kamar ya ada jendelanya, atau kalau bahasa godean ada losternya, angin-anginnya, itu harus ada. Kalau enggak bisa. Atau kalau mau kita akalin pakai kipas angin yang sedot itu juga bisa, nggak ada masalah. Yang penting bisa sirkulasinya lancar. Yang kedua, pembuatan rak. Nah ini penting sekali. Pembuatan rak itu yang jelas tidak harus bagus, tidak harus mahal, tapi semua presisi. Tidak ada boleh bangunan yang lebih, harus presisi semua. Artinya tiangnya juga mepet di ujung, bukan di dalam, bukan, salah. Kalau nanti di dalam tiangnya maju ke dalam, semut akan bergelantungan. Dia akan lari meninggalkan kandang ini. Nah ini yang fatal. Makanya sebenarnya ini gampang dan sepele kelihatannya. Asal buat rak, tapi raknya nggak sesuai atau nggak rapi, nggak bisa juga. Jadi rak itu tidak ada ukuran yang pasti atau yang spesifik, bebas mau ukuran berapa. Tapi kalau mengikuti cara kita punya kita, rak itu tingginya 1 meter. Nanti dibagi 3, 1, 2, 3. 1 meter dibagi 3. Lebarnya 40 cm, panjangnya 120 cm, 120 meter. Lebarnya 40, tingginya 1 meter dibagi 3. Kenapa? Ini akan mengirit material, yaitu triplek. Triplek nanti bisa mengirit, 1 lembar bisa jadi dua meja seperti ini. Nah ini hati-hati. Ada yang pakai bambu silahkan, ada yang pakai yang lain silahkan, nggak ada masalah. Kita cari, kita bandingkan siapa yang lebih efisien. Tentunya kawan-kawan atau pemirsa bisa membandingkan, si A enak, si B enak, si C enak. Silahkan dipilih, enak yang punya siapa. Nggak ada masalah. Yang selanjutnya, meja sudah, rak sudah, isolator. Nah ini penting sekali. Semut tidak suka hal-hal yang berbau tajam kimia. Makanya isolatornya usahakan yang tidak ada aromanya. Dalam hal ini yang paling gampang minyak goreng. Apapun jenisnya yang penting minyak goreng. Ini aman. Bagaimana kalau oli? Silakan, boleh saja. Tapi kita cek oli ini berbau apa tidak. Kalau berbau tentunya sudah tidak boleh. Nah ini silahkan dicek nanti. Kalau memang olinya nggak ada aromanya, silahkan dipakai saja ngirit. Kemudian media. Media ini toples. Cuma kita bandingkan juga. Karena semut ini tidak suka hal-hal yang berbau tajam kimia, saya menggunakan toples mika seperti ini. Ini mika, gampang pecah. Ini gampang pecah. Nah, gampang pecah. Ini yang aman. Ini nggak ada aromanya apa-apa. Ini tawar. Sehingga ini aman. Memang sedikit agak mahal tapi aman. Mau yang aman atau yang nggak aman silahkan. Yang jelas saran saya menggunakan toplesnya mika. Di dalam toples mika ini nanti kita kasih lubang satu sisi ini seujung jari, nggak usah lebar-lebar, seujung jari. Misalnya lubangnya kebesar, kenapa? Nggak apa-apa, nanti juga akan dikecilkan sendiri sama semutnya. Satu saja sudah cukup, tidak usah banyak-banyak lubangnya, satu sudah cukup. Nah fungsinya apa? Fungsi lubang adalah untuk keluar masuk semut ini, baik keluar masuk aktivitas atau mencari makan. Bagaimana kalau lubangnya 2? Lubang 2 juga boleh, tapi yang satu pasti akan ditutup. Karena semut tidak suka kena udara. Jadi yang satu pasti ditutup. Terus media sudah. Nah ini juga penting. Dalam mengasih pakan semut rangrang, usahakan menggunakan serangga. Apapun bentuknya, yang penting serangga. Dia pasti suka, dia pasti mau. Bagaimana kalau dengan tulang? Tulang juga mau. Tapi kalau di dalam rak ini ada tulang dan tempat tersebut buat kunjungan orang banyak, acak-acakan tulang mungkin kurang menarik. Nah, dalam hal ini saya juga menggunakan serangga, tapi yang paling gampang dan paling simpel, saya menggunakan ulat Hongkong seperti ini.
Nah, ulat ngamuk itu seperti ini. Ini gampang didapat di toko-toko pakan burung juga ada, atau mau diternak sendiri juga bisa. Ini cukup efisien. Dalam satu losin, satu sap ini, kita hanya butuh setengah on dalam 1 minggu. Artinya jauh lebih ngirit. Hanya setengah on seperti ini aja ngasihnya, nggak usah dimasukin ke toples masing-masing, nggak usah. Kita hanya kasihkan dalam wadah seperti ini, dalam satu top. Dia akan ngambil dengan sendirinya. Sistemnya sistem prasmanan. Nggak usah khawatir, dia kalau lapar cari makan sendiri, kalau haus dia nyari makan sendiri. Yang penting kita siapkan makan, siapkan minum. Semut akan kerasan, semut akan betah di dalam mediara ini. Sehingga inilah yang membuat ternak ini gampang sebenarnya. Tidak ribet, tidak rumit. Ini yang terpenting ikutin dulu aturan-aturannya, tahapan-tahapan cara berbudidaya ternak semut kroto ini. Sehingga benar-benar gampang diterapkan. Bibit itu sebetulnya bisa kita ambil dari mana saja. Cuman bibit pun kita beli di tempat pelatihan. Nah, kalau nanti kawan-kawan mau menghendaki memulai ternak ini, toh kita juga ada bibitnya. Jadi gak usah khawatir, bibit itu sangat gampang sekali, hanya teknik saja. Terus bibit itu seperti apa? Sebetulnya yang dinamakan bibit itu kecil atau sedikit. Bibit semut kroto adalah takarannya setengah toples ini. Ya, setengah toples ini. Ini namanya bibit. Tinggal kita kembangkan sendiri. Tinggal kita kasih pakan, kasih minum, serainya akan bertambah banyak, sudah penuh. Nah, kalau sudah penuh, ini ciri-cirinya siap untuk ditangkarkan atau siap untuk dipanen. Jadi ciri-cirinya sarang ini penuh sampai ke lantainya. Lantai triplek ini. Sarangnya sudah penuh, boleh ditangkarkan jadi 2 atau kita ambil telurnya. Jadi nggak usah ada ciri-ciri tanggal tua, tanggal muda, nggak usah. Yang jelas bibit ini kalau sudah penuh boleh ditangkarkan atau boleh dipanen seperti itu. Rata-rata kalau siap ditangkarkan adalah sekitar 2 minggu setelah kita kirim atau 1 bulan setelah kita kirim. Jadi penuhnya itu bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa juga 1 bulan. Nggak sama. Kenapa nggak sama? Karena jumlah banyaknya semut juga nggak sama. Yang jumlahnya semutnya banyak itu yang cepat. Jadi bukan karena makan minum, enggak. Tapi jumlah semutnya banyak, telurnya pasti banyak. Nah ini ciri-ciri yang siap dipanen atau ditangkarkan. Kroto yang dari alam juga bagus, nyarinya gampang, kita nggak perlu modal, hanya perlu tenaga, hanya perlu galah, itu juga panen kroto. Permasalahannya kalau kita panen kroto dari alam, tentunya yang kita beli atau yang kita timbang, biasanya kalau pencari kroto yang dari alam, sampahnya ikut masuk, ranting-rantingnya ikut masuk, ada daun ikut masuk, banyak yang ditimbang. Kenapa? Karena tujuan masuk sampah, masuk kotoran ikut ketimbang, memberatkan timbangan. Nah ini loh. Nah cuma kalau kroto tangkaran dari kita, lah apa yang mau diikutkan sampahnya? Malah nggak ada sampahnya, adanya cuma telur seperti beras, sehingga harganya jauh berbeda, sehingga harganya jauh lebih mahal punya saya. Seperti itu. Sebenarnya krotonya kroto yang sama-sama juga, sama-sama kroto juga, hanya kualitasnya. Kroto yang dari alam bagus, cuma permasalahannya kalau kita beli dari petani yang ambil kroto itu sampahnya ikut ketimbang. Nah ini kita harus memilih dulu. Kalau ngasih burung harus dipilih dulu, sampahnya dibuang. Nah ini apa yang mau dibuang nih kalau ada sampahnya? Ini murni kroto saja. Yang kedua, kalau kroto yang dari alam, karena ngambilnya dikoyak-koyak, di bahasanya godean, disogok-sogok, itu banyak yang pecah. Sehingga kroto ini banyak yang busuk atau banyak yang basi di kemudian hari. Nah ini loh, sama, krotonya sama, karena cara ngambilnya berbeda, kualitasnya berbeda.
Kalau ini nah kita ngambilnya dari sambil duduk, sambil ngopi, sambil minum teh, disaring pelan-pelan sehingga benar-benar utuh, gak ada yang pecah. Nah inilah kualitas yang kita harapkan, kualitas yang memang kawan-kawan pecinta burung kicau mana yang diingat seperti itu. Dari alam pun sama, gak ada yang pecah, itu pun super juga. Jangan salah, nanti kroto ternakan basah, nah yang mau basah apanya, nggak ada yang pecah kok basah. Kalau kroto yang dari alam, yang dikoyak-koyak, disogok-sogok, ada yang pecah, kira-kira basah apa enggak? Kan kawan-kawan yang menilai, bukan saya. Basah enggak itu hanya cara mengambilnya. Ini kalau ngambilnya yang ngawur, kayak yang pecah, enggak bagus juga, seperti itu. Terus kroto, nah ketika nanti pengambilan kroto seyogianya kalau memang untuk dijual, jangan pernah menyimpan hanya kroto. Hari ini panen, hari ini dijual, hari ini panen, hari ini diuangkan. Jangan pernah menyimpan kroto. Yang berhak menyimpan kroto adalah pembelinya. Yang beli, jadi bukan kita. Kalau kita panen jadi duit, buat apa kita simpan? Yang kita simpan, yang kita lipat uangnya saja. Tuh, yang kedua, bahwa kroto ini sebenarnya tidak ada musimnya. Musimnya sama, semua sama. Cuma pada saat tertentu memang ada harga naik, ada harga turun. Ini ada fasenya. Biasanya kalau musim kemarau, ini harganya cenderung stabil lah, atau cenderung menurun sedikit di ujung musim kemarau nanti. Itu cenderung menurun harganya. Kenapa? Karena pada saat nanti musim gugur daun, semut akan berubah menjadi telur yang besar-besar, telur yang bersayap. Sebenarnya ini kan untung. Kenapa untung? Kita panen sedikit, timbangannya berat. Kalau kita bisa sikapi, memang sikap seperti itu. Satu sisi pada saat nanti musim hujan tiba, musim penghujan, kroto pasti harganya akan mahal. Kenapa? Nggak ada yang mencari, namanya hujan, siapa yang mencari? Jadi menurut saya, pangsa kroto adalah masih luas, masih panjang lah. Kapanpun mau dimulai, kapanpun mau diternak silakan. Pangsanya masih luas sekali. Permintaan pasar sangat luar biasa. Kita yang bicara lokal dulu, bukan yang setara kota-kota lain. Kota kita yang kota kecil pasti banyak menggunakan kroto. Artinya nggak usah khawatir di mana kita mau jual kroto. Memang awalnya kita mau jual kroto pada awalnya. Sekali kita menjual kita menawarkan ke toko pakan burung atau pakan ternak, tentunya dia bertanya dulu seperti apa bahasanya. Setelah dilihat, loh kok bersih sekali seperti beras. Makanya harganya di atas rata-rata. Tentunya mereka yang akan mencari kita, mereka yang akan membeli kita. Artinya saya nggak usah pernah nyari pasar di mana menjualnya. Pasar yang akan membeli kita, pasar yang akan mencari kita. Artinya pembeli sudah datang sendirinya. Saat ini permintaan kroto terus bertambah, namun tidak sebanding dengan budidaya kroto yang makin langka. Sebenarnya ini merupakan peluang yang cukup bagus untuk Anda yang ingin berbisnis dan berbudidaya hewan. Nah, ya kawan-kawan sambil ngopi. Jadi gini, setelah tadi saya menjelaskan uraian tata caranya, tentunya di akhir season ini saya juga akan berbagi tip-tipnya bagaimana, triknya bagaimana, supaya kawan-kawan nanti setelah memulai usaha ini, memulai ternak ini, benar-benar memahami tata caranya, tidak asal-asalan, jangan. Harapan saya, apapun usahanya, apapun bentuk yang akan kita lakukan, jalankan dengan serius, jalankan dengan sungguh-sungguh. Yang penting mengikuti aturan-aturannya, itu yang terpenting. Jadi nanti kawan-kawan kalau memulai itu benar-benar serius, benar-benar tekun lah. Karena di dalam ternak kroto ini perlu ketekunan, perlu keseriusan, perlu ketelatenan. Sehingga kalau kita serius, kalau kita benar-benar tekun, benar-benar ulet, si ternak kita pun akan dekat dengan kita. Jadi jangan salah, walaupun ini ternak semut kroto yang dianggap remeh, binatang kecil, mereka juga perlu kasih sayang seperti kita. Seperti kawan-kawan kalau memang ternak burung atau ternak kicauan, seperti itulah kasih sayang kita yang akan kita tularkan ke ternak kita, sehingga ternak kita pun akan menyayangi kita. Jadi timbal baliknya harus ada, jangan nanti terus seenaknya, jangan. Ini nggak boleh seperti itu. Selanjutnya kalau nanti kawan-kawan memang kurang atau
perlu informasi yang lebih jauh, silahkan bisa datang ke tempat kami, yaitu ada di Google Map-nya juga ada, nanti Google Map-nya Semut Kroto Godean. Sudah sampai ke tempat saya, dari manapun kawan-kawan berada, silahkan Google Map-nya Semut Kroto Godean. Kalau memang nanti jauh, silahkan buka webnya, buka YouTube-nya juga ada. Webnya adalah www.ternaksemutkroto.com. Alamatnya sudah lengkap semua, ada nomor telepon saya atau IG saya di @widodo_img. Nanti ada Facebook juga, Facebooknya Widodo IMG. Silakan, atau kontak person saya lah yang memang sekarang bisa video call, bisa macam-macam di 0878 7754 0457. Silakan, bebas waktunya, mau siang, pagi, malam, tengah malam. Sini nggak ada batasan waktu. Saya open beneran. Harapan saya, apapun bentuk usahanya, nanti kawan-kawan tolong serius. Tidak harus ternak, nanti ada yang di kuliner, di fashion, semua serius lah. Nggak ada usaha yang langsung enak, nggak ada yang usaha langsung sukses. Semua ada kendala, semua ada hambatan. Tinggal ketekunan kita seperti apa, keseriusan kita seperti apa. Ini yang akan diuji. Di perjalanannya pasti ada sandungannya. Nah, tinggal seberapa kita bisa menyelesaikan hambatan ini, itulah tolak ukurnya, nanti kita akan menuju kesuksesan. Jadi harapan saya, lakukan dengan tulus, lakukan dengan serius, hasil pasti akan mengikuti. Jadi itu sedikit informasi dari saya tentang Semut Kroto, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya salam Semut Kroto. Mengingat cara budidaya yang cukup mudah, dengan hasil yang cukup menyajikan, semoga ulasan episode kali ini membantu Anda dalam menentukan bisnis yang Anda jalankan. Nah pemirsa Ruang Budidaya Hewan, dengan demikian tuntas sudah ulasan kita pada episode kali ini. Saya dan tim Ruang Budidaya pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.